Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kita dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayatnya, karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla kemudian ia membaca, mempelajari ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah dan malaikat akan mengelilinginya. Maka bersyukurlah ikhwan wal akhwati fillah, kita bisa hadiri majelis ilmu yang pada hakikatnya kita sedang dikelilingi oleh para malaikat. Karena majelis ilmu adalah majelis yang mulia di permukaan bumi ini, majelis ilmu yang di situ mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Disebutkan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat agung, yaitu berkenaan tentang istighfar, zikir yang sangat agung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara ibadah yang mudah kita amalkan, ibadah yang mudah kita ucapkan, ibadah sangat mudah kita lakukan, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak dari kita enggan untuk melaksanakannya. Banyak dari kita mungkin menyepelekan amalan tersebut. Amalan apa itu? Zikrullah, membasahi lisan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, membasahi lisan untuk senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Inilah zikrullah ikhwanul akhwati fillah. Mudah kita ucapkan, mudah kita amalkan, namun kita mungkin jarang, enggan untuk mengamalkannya. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, la yazalu lisanuka ratman min dzikrillah azza wajalla. Rawahu Ibnu Majah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah azza wajalla. Maka ini ikhwan wal akhwati fillah, lisan kita jangan sampai keluh untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Basahi lisan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini membuat perumpamaan yang sangat tajam tentang apa? Tentang zikir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya itu umpamanya apa? Seperti orang yang hidup dan mati. Jadi ketika seseorang itu tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat kepada Allah Rabbul Alamin, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang mati. Dia masih makan, ya, masih minum, hidup di permukaan bumi ini, masih beraktivitas seperti sedia kalanya, ya setiap harinya beraktivitas, namun lisannya tidak mau berzikir kepada Allah, maka pada hakikatnya ia seperti apa Bapak Ibu? Seperti bangkai berjalan atau mayat berjalan. Inilah. Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidup. Begitu halnya orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka seperti halnya dia orang yang mati. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya zikir bagi hati ibarat apa? Air bagi ikan. Ya. Jadi zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ikan tanpa adanya air, maka ikan tersebut mati atau tidak? Mati. Mungkin dia hanya sementara ketika tidak ada air hidup. Contohnya nopo Pak? Ikan nopo? Ikan lele. Ya. Ikan lele di sini lama kelamaan kalau tidak ada air pasti mati juga. Ya. Maka begitu halnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila hati ini tidak pernah atau lisan ini tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi sakit, lama-lama menjadi mati. Inilah zikrullah azza wa jalla. Maka oleh ikhwazani Allah yakum, apabila seseorang ini senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatut thayyibah, maka hati ini akan menjadi tenang. Hati ini akan menjadi tentram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kalian akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi senang ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan ini tidak pernah berzikir kepada Allah. Rasanya pun pripun Bapak Ibu? Gimana rasanya? Tentunya hati ini akan menjadi gelisah. Tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah membasahi dengan kalimatut thayyibah, tidak pernah berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
maka tentunya hati ini akan menjadi mati. Falya'udillah. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara sekian banyak zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Membasahi lisan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Istighfar Bapak Ibu, kalimatnya bagaimana? Mudah sekali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar adalah zikir yang sangat agung. Istighfar adalah zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah atau susah Pak beristighfar? Mudah atau enggak? Mudah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ini mudah sekali kita lafazkan dengan lisan kita. Tidak sulit. Namun yang sulit apa? Yang sulit di sini ketika seseorang hatinya sudah tertutup, hatinya sakit dan hatinya mati, susah sekali untuk apa? Beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Maka oleh khazani Allah wa iyyakum, di sini beristighfar kepada Allah itu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Rawahu Ibnu Majah. Sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang mendapati catatan-catatan amalnya di yaumil kiamah nanti. Dengan apa? Catatan amalan tersebut perbanyak atau banyak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini Bapak Ibu, jadi orang-orang itu akan beruntung di yaumil kiamah nanti ketika catatan-catatan amalnya dibuka, ya. Maka di situ banyak catatan-catatan amal dengan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Maka Bapak Ibu, jangan keluh lisan kita untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah sekali kita amalkan di sini. Maka likhazani Allah wa iyyakum, ya, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang maksum. Apa itu maksum Bapak Ibu? Dosa-dosanya yang telah lalu dihapus dan yang akan datang. Beliau SAW adalah manusia yang pertama kali akan dibukakan pintu surganya oleh Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi beliau SAW senantiasa beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin dalam setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Lantas panjenengan sedaya niku pripun? Istighfar napa mboten? Nah, ini Jawa atau enggak nih? Ya, jawab ya. Istighfar atau enggak setiap hari? Istighfar ya. Hendaknya kita perbanyak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Jangan keluh lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Rasulullah SAW saja sudah dijamin masuk surga, dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau beristighfar. Ini Bapak Ibu, sebagaimana beliau SAW memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Perbanyak istighfar. Apa kata beliau SAW? Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, ya ayyuhan nas tubu ila Allah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Maka sesungguhnya aku, ya,
senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya 100 kali, Bapak Ibu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksud, beliau sudah dihapus kesalahan dan dosa-dosanya. Lantas kita bagaimana, Bapak Ibu? Dihapus enggak dosa-dosa kita? Allahu a'lam. Sudah banyak dosa kita, namun kita enggan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lantas kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya di sini? Yang pertama, apa Bapak Ibu? Kita banyak melakukan perbuatan dosa. Kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Banyak dosanya. Siapakah di antara antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang enggak punya dosa? Antum punya enggak, Pak? Punya pasti. Dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi, ya, itu pasti ada dosa-dosa yang kita tidak sengaja melakukannya. Kita banyak dosa. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman modern ini mudah sekali kita bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita bisa berbuat maksiat di dalam rumah kita bisa berbuat maksiat di luar rumah, kita bisa berbuat maksiat dalam kesendirian kita maupun banyak orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita, hampir dari kita memiliki apa? Handphone, media sosial. Maka mudah sekali kita berbuat maksiat kepada Allah. Kita bisa berbuat maksiat sendirian, kita bisa berbuat maksiat banyak orang, ya. Sehingga kita bermaksiat kepada Allah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita chat atau kita komentari di media sosial, baik itu di WhatsApp, di mana Instagram, ataupun di media-media sosial yang lainnya. Mudah sekali. Mudah nggak, Pak? Dulu ketika seseorang ingin bermaksiat kepada Allah harus keluar rumah, baru apa? Melakukan perbuatan dosa. Namun sekarang di dalam rumah pun kita bisa berbuat maksiat. Betul atau enggak, Bapak Ibu? Mudah sekali. Antum tinggal mengakses internet, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita buka di situ, mudah sekali. Maka kita mudah untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak melakukan perbuatan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang menekankan kepada kita untuk membasahi lisan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sanggup dan tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya di sini ketika kita masuk ke kamar mandi, buang hajat, ya, buang air kecil maupun buang air besar, kemudian ketika keluarnya mengucapkan apa? Doanya apa? Ghufranaka. Maka kata-kata ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan baik. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, sehingga ketika keluar dari kamar mandi kita mengucapkan ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka ini ikhwan azani Allah wa yakum, bayangkan ketika kita tidak bisa buang air kecil, kita tidak bisa buang air besar, apa di sini? Maka tentunya akan masuk ke Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, akan masuk ke situ, ya.
Betapa banyaknya pasien-pasien yang tidak bisa apa? Gak bisa buang urin, ya. Gak bisa buang air besar, ya. Berat sekali, bahkan sampai dia apa nih ahlinya Pak Agus, ya, sampai di BNOIVP Pak ya, BNOIVP ya, BNOIVP masih ingat Pak ya. Sampai masuk ke rumah sakit gara-gara apa? Gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar. Maka bersyukurlah kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita mengucapkan, ketika keluar kamar mandi mengucapkan ghufranaka. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar kamar mandi. Maka ini menunjukkan ikhwan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah? Karena kita nggak mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Oleh karena itu apa? Kita perbanyak istighfar. Lalu yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga, berarti antum masih mendengarkan kajian. Nggak tidur ya? Alhamdulillah. Masih ingat, berarti yang ketiga. Apa yang menyebabkan kita beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin? Yang ketiga, kita tidak bisa dan tidak sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna Bapak Ibu. Adakah di antara antum semuanya yang mampu menjalankan amalan ibadah dengan sempurna? Ada enggak? Contohnya apa Bapak Ibu? Salat. Adakah di antara antum semuanya yang ketika melaksanakan ibadah salat dari takbir Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, khusyuk napa mboten Bapak Ibu? Takbir Allahu Akbar betul-betul khusyuk di sini. Sampai salam khusyuk. Gak ingat dunia, ada enggak? Antum Pak? Masya Allah. Tidak akan mampu. Mungkin dari kita mulai takbir Allahu Akbar, udah pikiran melayang kemana? Mana? Maka ini ikhwan, kita nggak sanggup melaksanakan amalan ibadah ya dengan secara sempurna. Contohnya masalah sholat. Oleh karena itu kita harus sadar diri, kita harus introspeksi diri ketika melaksanakan sholat. Karena tingkatan-tingkatan seseorang ketika melaksanakan sholat itu ada 5. Ditinjau dari segi kekhusyuan seseorang melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama Bapak, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dari awalnya, dari mulai wudhunya gak sempurna, kemudian datang ke masjidnya atau melaksanakan sholatnya gak tepat waktu. Begitu halnya syarat, rukun, kewajiban, sunnahnya tidak dilaksanakan. Belum lagi tumak ninahnya tidak tumak ninah. Sholatin apa Bapak Ibu? Asal-asalan. Belum lagi pakaiannya apa adanya, ya. Tidak menutup aurat. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling dasar. Ia sholat tetapi mendapatkan dosa, bukan pahala. Ini level yang pertama. Mudah-mudahan di sini tidak ada level yang pertama ya. Lalu level yang kedua bagaimana Pak? Ketika seseorang melaksanakan sholat, yaitu dia menjaga wudhunya dengan sempurna, kemudian pakaiannya menutupi aurat, bagus. Kemudian apalagi syarat, rukun, wajibnya, tumak ninahnya dia jalankan. Namun apa? Ketika mulai takbir Allahu Akbar, pikiran melayang kemana-mana. Dari kapan? Dari takbir sampai salam. Wonten apa mboten teng mriki? Ada enggak? Takbir sampai salam pokoknya ingatnya apa? Dunia. Yang tadinya enggak ketemu di luar sholat, ketika di dalam sholat alhamdulillah ketemu.
uang yang dicari-cari, ya. Ketika di luar sholat nyarinya sampai muter-muter, bingung. Namun ketika sholat mulai takbir Allahu Akbar, iya, di bawah bantal ternyata uangnya. Mulai ingat, ya. Dan dia tidak berusaha untuk apa? Untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ini adalah tingkatan yang kedua. Meskipun dia syarat rukun wudunya dengan sempurna, pakaiannya sudah sempurna. Lalu yang ketiga, Pak. Tingkatan yang ketiga, semuanya sempurna dengan baik. Kemudian ketika takbir, seseorang itu apa? Khusyuk karena Allah. Takbir Allahu Akbar, dalam hatinya ia mengucapkan apa? Allah Maha Besar. Kemudian mengucapkan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Faham maknanya, khusyuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun di pertengahan balik lagi ke dunia, Pak. Nah, di pertengahan di sini apa? Ia ingat dalam kehidupan dunia, ia ingat urusan-urusan dunia, namun ia berusaha untuk apa? Balik lagi tetap khusyuk. Beda dengan orang yang kedua, ya. Kalau orang yang kedua bagaimana? Dari awal sampai akhir gak ada khusyuk-khusyuknya pisah. Kalau yang ketiga di sini, orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, awalnya khusyuk, rakaat pertama khusyuk, kedua khusyuk, ketiga sudah mulai apa? Goyang, ya. Bahkan sampai lupa rakaatnya. Nah, maka ini level yang ketiga, biasanya sholat sendirian kadang-kadang, ya. Khusyuk, maka orang ini akan mendapatkan apa? Sholatnya di sini akan mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Sholatnya di sini, orang-orang di sini yaitu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau level yang kedua itu akan dihisab, apa? Jadi level yang kedua tadi akan dihisab oleh Allah, level yang ketiga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu level yang keempat, Pak. Ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia khusyuk, dari awalnya sudah sempurna, dia khusyuk dari awal sampai akhir. Ada nggak di sini? Dari awal takbir sampai akhir dia khusyuk betul-betul karena Allah, memahami apa yang ia baca. Ini level yang keempat, Pak. Mudah-mudahan antum, ya, level keempat. Atau paling banter 3, ya. Sudah khusyuk, ingat kepada Allah, di pertengahan lupa. Balik lagi tapi sampai salam. Namun di level yang keempat di sini adalah orang-orang yang dari awal sampai akhir dia betul-betul khusyuk karena Allah. Dan orang yang kelima, level yang tertinggi, ia sempurna dalam segala hal, ya. Baik wudunya, rukun, syarat, wajibnya, pakaiannya, tepat waktu juga ketika sholat, semuanya sempurna. Dan ketika dia, ya, saking khusyuknya terpanah, ya, saking khusyuknya dipanah atau di sesuatu yang membahayakan dirinya, dia tetap melaksanakan sholat, Pak. Itu khusyuk. Itu betul-betul level yang kelima, Pak. Inilah sholat yang akan menjadi penyejuk dalam hatinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat pun kadang-kadang boro-boro terkena panah, boro-boro terkena tombak, kena gigitan nyamuk saja sudah gemblasah, gitu, ya. Udah nggak karu-karuan di sini. Maka hendaknya apa? Kita harus tahu dan sadar diri posisi kita itu di mana ketika melaksanakan ibadah sholat. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita itu kadang-kadang di level kedua, level 3, dan level yang keempat mungkin jarang, Pak. Dari takbir sampai salam, wis orang ingat apa-apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala yang diingat. Dari takbir sampai salam, faham makna, baik makna doa-doanya maupun makna gerakan-gerakannya. Makanya ini jarang, ya. Paling banter level ketiga. Alhamdulillah. Baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kita tidak sempurna, Pak, ketika melaksanakan sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah,
Apa yang kita baca, Pak? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, boten dosnatan. Lalu bagaimana istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Siapa Pak orang tersebut? Yaitu orang-orang yang waktu siang harinya digunakan untuk bersedekah, dan waktu siangnya digunakan, dan waktu malamnya digunakan untuk qiyamul lail, dan setelah qiyamul lail mereka gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, senantiasa membasahi lisan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahu diri kalau amalan solehnya itu enggak sempurna. Maka dengan istighfar, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Lalu yang keberapa, Pak? Keempat. Isya masih lama? Masih. Yang keempat, kenapa kita dianjurkan dan diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Supaya hati kita tidak sombong, tidak ujub, dan tidak berbangga diri dengan amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan. Terkadang kita Bapak Ibu berbangga diri dengan amalan soleh kita. Oh, saya sudah sedekah, ya, menyumbang ini dan itu di Masjid Nurul Islam. Oh, saya sudah sholat dengan sesuai dengan sunnah. Oh, saya puasa Daud setiap harinya, ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak, terus berbangga diri, ya. Maka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang tawadhu, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan amalan saleh. Berbeda dengan orang-orang yang enggak pernah istighfar, Pak. Kenapa? Dia ujub dengan amalan salehnya, dia ujub dengan ilmunya. Oh, ini loh saya lulusan Madinah, oh ini loh saya lulusan Mesir, oh ini loh saya. Nah, seperti itu. Istighfar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ujub terhadap dirinya sendiri, maka merekalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, salasu muhlikat. Ada 3 orang golongan yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang pertama? Syuhun muta'un. Yaitu apa? 3 orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuhun muta'un, pelit yang senantiasa dituruti. Pelit yang minta ampun Bapak Ibu, ya, enggak mau sedekah, enggak mau infak, tidak mau saling, tidak mau berbagi, tidak mau menyantuni anak yatim, ya. Ini pelit yang senantiasa dituruti. Seperti halnya siapa, Bapak? Qarun, ya. Qarun, dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, namun diperintahkan untuk sedekah, mau tidak? Nah, nanti dulu, ya. Ini harta ini adalah harta dari jerih payah saya. Ini harta ini adalah dari kepandaian saya, kata Qarun. Lantas apa Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun? Ya, binasa dengan apa? Hartanya di sini. Bahkan tertimbun dengan hartanya itu Qarun. Ya. Maka jangan sampai kita seperti Qarun, menumpuk-numpuk harta tanpa berbagi. Ini yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua yaitu hawa muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Ini hawa nafsu terus, ya. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Sombong, ujub, berbangga diri dengan amalan-amalan saleh.
Maka dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat ujub, sifat sombong akan hilang dari dada-dada kita. Lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah membebaskan kota Makkah atau Fathu Makkah, dan beliau berdakwah kurang lebih berapa tahun, Pak? 23 tahun. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam di sini ujub? Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam berbangga diri dengan amalan solehnya, berbangga diri dengan keberhasilan dakwahnya? Lah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bunyinya bagaimana, Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat banyak manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, mana fasabbih? Maka bertasbihlah. Wa bihamdi rabbika, dan memuji Rabb, wastaghfir, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah atau Fathu Makkah, dan beliau berdakwah berhasil sampai orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, perintah Allah untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Maka ini Bapak Ibu, maka kita jangan sombong, jangan ujub dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ketika turun ayat ini, surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka setelah ayat ini turun, beliau ketika melaksanakan sholat pada saat ruku' dan sujud, napa dungane Bapak Ibu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah turun ayat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3, beliau berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baik ketika rukuk maupun ketika sujud. Jadi tidak hanya sebatas doanya subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la, antum praktekkan di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Jadi ini yang kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong, agar kita tidak ujub terhadap amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, yang diantara kita diperintahkan untuk sering-sering beristighfar. Sering-sering yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar inilah zikir yang sangat agung. Saking agungnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memohonkan ampun bagi siapa? Bagi umatnya. Allahu Akbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa mathwaakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ya. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Maka ini di dalam surah Muhammad ayat 19,
Allah memerintahkan untuk apa? Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi umatnya. Alhamdulillah, kita termasuk umat yang beruntung. Ya. Kenapa? Karena sudah dimintakan ya, istighfar. Ya, sudah diampuni, ya, sudah dimintakan oleh Allah Subhanahu, sudah dimintakan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan istighfar adalah zikir yang sangat agung. Lalu apa faedah Bapak Ibu? Apa faedahnya kita diperintahkan untuk beristighfar? Apa sih manfaatnya? Faedah. Ya, kita bisa ambil faedah. Kita diperintahkan membasahi lisan kita untuk beristighfar kepada Allah. Ada faedah di sini, dua faedah. Baik faedah di dunia maupun faedah di akhirat. Apa faedah di dunia di sini? Faedah di antara faedah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah akan mudahkan segala urusannya, Pak. Kalau kita senantiasa membasahi lisan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun masalah yang sedang kita rasakan, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan. Syaratnya apa? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah coba? Nah, sebentar lagi ya. Baik. Jadi akan mudah Pak hidup ini kalau kita banyak istighfar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa rufi'a bala'un illa bitaubatin." Ya. Di sini disebutkan ya, tidaklah datang musibah itu kecuali dengan perbuatan dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat oleh Allah kecuali dengan istighfar. Maka ini menunjukkan apabila musibah-musibah datang menghampiri kita, ujian bertubi-tubi, jangan-jangan kita nggak pernah istighfar, Pak. Akan tetapi apabila musibah itu dibarengi dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala angkat segala sesuatu yang tidak mengenakkan pada diri kita. Kemudian di dalam ayat surah Nuh ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, faqultu istighfaru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha penerima taubat. Maka ketika istighfar apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan air hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin, akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu apa? Sungai-sungai. Berkah Pak hidupnya kalau apa? Kita banyak istighfar. Maka ketika kita perbanyak istighfar, ini apa? Hujan akan turun dari langit, Pak. Ketika hujan turun dari langit, maka Allah akan memberikan rizkinya kepada kita, keberkahan untuk kita. Maka ketika turun hujan, jangan celah itu air hujan. Hendaknya kita berdoa apa? Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Maka ketika air hujan turun, tentunya apa? Tentunya akan sejahtera kehidupan ini. Coba bayangkan kalau nggak ada air hujan, gimana Pak? Semuanya akan mati. Tapi karena waktu sudah isya, kita azan dulu ya sebentar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Tapi kita lanjutkan sampai iqamah ya. Jadi tadi
bahwasanya faedah dari kita beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin di dunia ini akan dimudahkan segala urusannya. Dan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan. Keberkahan rizki, keberkahan hidup kita. Itu di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Tentunya ini faedah di akhirat. Yang kedua di sini faedah di akhirat, maka manfaat istighfar ini sudah jelas di dunia, maka bagaimana dengan kehidupan di akhirat? Tentunya istighfar seseorang akan mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Yaitu apa? Dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Akan menepati derajat yang tinggi bagi orang-orang yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita betul-betul gunakan semaksimal mungkin. Basahi lisan terus untuk beristighfar kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berkendara, atau mungkin dalam keadaan kita sedang ngantri, Pak, ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita hanya bisanya bengong aja. Maka hendaknya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin untuk zikrullah. Salah satunya apa Bapak Ibu? Istighfar ini, ya. Jangan sampai lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi sampai yaumul kiamat. Yang ada apa, Pak? Penyesalan, Pak. Maka sebelum menyesal nanti kita di kehidupan akhirat, menyesalah di kehidupan dunia. Mulai sekarang menyesal. Wah iya, waktu banyak terbuang sia-sia untuk main HP, untuk buka hal-hal yang haram, untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Stop. Sekarang apa? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kajian pada kesempatan kali ini yaitu istighfar, zikir yang sangat agung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi saya yang menyampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan atau saya yang tanya? Silakan, Pak. Tadi surat 10 sampai 12. Nah, Menyebutkan keutamaan istighfar, dapat hujan, berkah, dan rezeki dan keturunan. Kalau dibaca dari ayat-ayat sebelumnya itu konteksnya pembahasan tentang Nabi Nuh. nah, Nabi Jadi Nuh. jika begitu, karena ini Nabi Nuh berbicara dengan kaumnya, Iya. ada kaum yang beriman, ada kaum yang kafir. Nah. Berarti kalau yang kafir berarti dapat hujan, tapi hujannya yang mematikan dan keturunan mereka habis semua. Tapi kalau yang beriman dapat hujan juga, tapi mereka selamat. Tapi dari sisi keturunan, bukan mereka tidak ada keturunan semuanya, cuma keturunan Nabi Nuh saja yang jadi keturunan manusia seluruhnya di sekolah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala di sini menurunkan air hujan rizkinya itu untuk siapa? Apakah hanya untuk orang-orang mukmin saja, orang-orang beriman? Enggak. Orang-orang kafir pun mendapatkan apa? Air hujan. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semuanya dikasih enggak? Dikasih, baik orang kafir maupun orang-orang mukmin. Namun belum tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, orang-orang kafir di sini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika banjir bandang, sementara kaumnya Nabi Nuh alaihissalam selamat, ya, dengan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Namun dari faedah ini kini menunjukkan bahwasanya apabila kita berbanyak beristighfar, maka Allah akan menurunkan air hujan. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki, keberkahan, perbanyak anak, harta, ya, kebun-kebun akhirnya menjadi apa? Subur, disebabkan air hujan. Begitu juga sungai-sungai akan mengalir disebabkan air hujan. Dan ini pun tidak hanya pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan sekarang pun kita bisa merasakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya yang bertanya, Pak. Ini ada lagi. Apakah rizki itu hanya berupa uang, Ustaz? Apakah rizki berupa uang? Lah, ya.
Rizki itu tidak hanya berupa uang, fulus, enggak. Tetapi apa? Segala sesuatu nikmat, segala sesuatu nikmat, nikmat mampu berbicara, rizki dari Allah. Nikmat mampu melihat, nikmat mampu mendengar, nikmat mampu berjalan. Semuanya yang kita nikmati sekarang ini itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks rizki di sini secara luas, tidak hanya sebatas fulus. Nah, ya. Jadi tidak hanya sebatas uang. Antum bisa hadir di sini rizki dari Allah. Ya, bisa mendengarkan kajian, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Bahkan nikmat yang paling agung, rizki yang paling agung, iman dan Islam tetap berada di dalam diri kita. Mau enggak, Pak? Ketika iman Islam antum dijual dengan harga 200 miliar, mau enggak? Enggak. Nah, itulah rizki dari Allah yang sangat besar. Baik Bapak Ibu, ini ada kitab ana ingin bagi-bagi antum ya. Nah, ini kitab yang ana tulis di sini tentang panduan khutbah Jumat yang mudah-mudahan bermanfaat di sini. Ini diterbitkan dari Kampus Islam Darul Quran was Sunnah. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ini bagi ikhwan ya. Namun yang bisa menjawab pertanyaan ya, tanya jawab, as-su'al wal jawab. Ya, di sini yang pertama pertanyaan ya untuk antum semuanya, apa yang menyebabkan kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah? Ada 4 poin tadi ya. Kenapa sih kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah? Silakan Pak. Fadhal. Yang pertama apa? Banyak melakukan perbuatan dosa. Yang kedua? Nah, kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga, tidak beribadah dengan sempurna. Yang keempat, terhadap sayang masih nyontek, tidak hafal. Gak apa-apa, alhamdulillah masih apa? Masih menulis. Alhamdulillah ya. Yang nggak nulis ini berarti yang tidak menulis dan tidak mencatat hafalannya seperti hafalannya Imam Al-Bukhari. Insyaallah, amin ya. Baik. Tafadhal Pak, la ba'sa. Bagus. Ana antusias, antum berarti mencatat. Itulah kajian ikhwan. Ya, ikatlah ilmu dengan menulis. Kalau antum nggak menulis, bubar di sini ilmu. Ya, jangankan sekarang ditanya. Antum keluar saja dari masjid sudah lupa semua apa tadi materinya. Pokoknya istighfar gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, ikhwan. Ya. Yang kedua, sebutkan 5 tingkatan ya ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat. Rukun sujudnya tidak dilaksanakan dengan baik, tidak khusyuk sama sekali. Sholatnya di luar waktu, di tempat waktu, itu tingkatan pertama. Baik, yang kedua. Tingkatan kedua, syaratnya bagus, menutup aurat, tapi tidak khusyuk dari awal sampai akhir. Tidak khusyuk dari awal sampai akhir. Ats-tsalits, yang ketiga. Memenuhi syarat sebelumnya, kecuali khusyuk hanya di pertengahan. Di pertengahan, sesekali tapi balik lagi ya khusyuknya. Yang keempat. Khusyuk dari awal sampai akhir. Yang kelima, saking khusyuknya sampai tidak bisa terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar. Allahu Akbar, mumtaz, barakallah. Ini hafalnya seperti Al-Imam Al-Bukhari. Masyaallah. Barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Insyaallah ya, kalau kajian-kajian nanti kitab-kitab yang saya tulis ya terbitan ya, insyaallah saya bagi-bagi ya. Kalau diundang lagi. Insyaallah. Baik. Yang ketiga, terakhir ya. Ibu-ibu. Masya Allah. Mau ibu-ibu buat suaminya gitu ya. Soalnya kitab ini panduan khutbah Jumat sesuai sunnah. Oh, yang penting materinya. Ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu silahkan. Ibu-ibu dengarkan Bu ya. Sebutkan 2 faedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba diuraikan 2 faedah di sini. Silahkan.
Oh, kalau rame-rame nggak bisa. Coba sebutkan siapa salah satu. Di dunia Allah akan apa? Akan apa, Bu? Nah, dimudahkan segala urusannya. Coba uraikan. Seperti apa sih dimudahkan segala urusannya? Seperti apa? Contohnya apa, Bu? Nggih. Terus rezekine lancar. Nggih, mboten seret Ibu. Mboten. Terus apa lagi, Bu? Diberikan keberkahan. Lanjut, faedah yang kedua. Faedah apa, Bu? Di akhirat kelak. Bagaimana di akhirat ketika orang-orang beristighfar kepada Allah? Mumtazah, barakallahu fiik. Mohon maaf Pak, kasih Pak. Masya. Habis ya, 3. Baik, insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali. Sudah masuk ya waktu isya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu insyaallah. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.